Disclaimer, di sini gue banget berdiri di atas jalur logik dan menganalisis info-info yang ada berdasarkan kaidah logika. Terlepas info-info itu falas ya, atau ori, terlepas info-info itu salah atau saleh, itu belakangan dah. Tapi dianalisis dulu logiknya, nyambung nggak ini, koheren nggak ini, itu aja ya. Jadi di kalangan apologet Kristen itu ada narasi bahwa Nabi Muhammad itu diragukan, ya, anak dari Mister siapa gitu kan. Jadi begini kisahnya kan, kata mereka Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah menikah berbarengan dengan ayahanda Sayyid Abdul Muthalib dengan mempelai wanita. Jadi secara matematis antara Nabi Muhammad dengan pamannya yaitu Hamzah, Sayyid Hamzah, itu harusnya selevel, umurnya beda-beda tipis lah, satu seumuran begitu. Terus kalau ternyata Nabi Muhammad umurnya 4 tahun di bawah Sayyid Hamzah, maka apologet Kristen itu mempertanyakan, ya, menuduh yang enggak-enggak tentang siapa bapak dari Nabi Muhammad. Karena Sayyid Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Apalagi ini sampai 4 tahun ya. Pertanyaannya siapa ayahanda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada penulis barat yang memparalelkan ya antara Krishna, Buddha, Mitra, Jesus Christ, dan Nabi Muhammad. Memparalelkan dalam arti kelahirannya itu mukjizat ya. Berbeda dengan kelahiran manusia biasa yang berasal dari ayah dan ibu. Ini kelahiran dari ibu saja. Setelah sang ibu ditiupkan ruh. Ruh ini pengertian nafas. Ya kalau dalam bahasa Arab angin itu juga satu akar kata dengan ruh. Jadi ditiupkan ruh Allah kepada sang gadis ya. Sang gadis itu tanpa adanya intervensi dari seorang lelaki, dia bisa mengandung dan melahirkan putranya. Jadi kalau di sini, kalau memang itu fakta apa adanya, berarti Nabi Muhammad keren dong. Kalau orang biasa lahir dari seorang suami dan seorang istri, nah ini cuma dari seorang istri aja, seorang gadis. Perawan melahirkan seorang bayi laki-laki. Itu bayi itu keren itu. Justru keren. Tapi kenapa yang ada justru apologet Kristen ini suudon. Sebagaimana suudonnya kaum Wahyudi di zaman Siti Maryam ya. Padahal kan Siti Maryam, Siti Aminah itu wanita-wanita terhormat itu. Bisa menikah dengan Sayyid Abdullah itu menandakan dia bukan wanita sembarangan. Sayyid Abdullah itu keren gitu. Udah keren, bangsawan. Ada yang bisa sekufu dengan Sayyid Abdullah, berarti ini bukan wanita sembarangan ini. Keren, apalagi latar belakangnya Siti Aminah itu Yaman. Yaman itu dipujikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bilang, aku lelaki Yaman. Ya. Lelaki Yaman. Yaman itu karakteristiknya
hatinya lembut, pikirannya juga bersahabat, kemudian hatinya bersih. Iman adalah Yaman, ilmu adalah Yaman, hikmah adalah Yaman, kefahaman adalah Yaman. Mereka gemar dengan sastra, mereka itu gemar dengan ilmu, antusias dengan ilmu, cepat dalam menyambut seruan Nabi. Wah, pokoknya keren itu. Yaman itu keren gitu. Yaman dalam pengertian Nabi ya. Kalau Yaman yang di selatan Arabia itu tidak terverifikasi dalam hal lokasi geografi. Nah, wanita yang udah ketahuan keren, track recordnya keren, bisa-bisanya dituduh yang tidak. Jadi di sini kan mereka menyerupai kaum Wahyudi di zaman Siti Maryam. Ya, artinya apa? Artinya ya mereka harus bercermin pada sejarahnya sendiri dong. Jangan gampang suudon. Wahyudi itu yang menentang Jesus Christ itu kan ya disebut oleh Jesus Christ sebagai Wahyudi palsu. Loh, dia punya nasab, ya palsu is palsu. Karena mereka itu ya orang luar yang menyusup ke dalam, entah gimana caranya. Entah itu bayi ketukar, entah itu bayi ditukar. Soalnya genetika begini nggak mungkin lah sampai menghujat wanita mulia Bani Israel. Nggak mungkin. Itu Jesus Christ menyebut mereka Wahyudi palsu. Nah, ini sekedar memberi satu gambaran tentang paralelnya Nabi Muhammad dengan Jesus Christ, Mitra, Krishna, Buddha, dan lain-lain itu. Dari zaman ke zaman ada peristiwa itu, kelahiran yang ajaib, mukjizat, dan pada gilirannya sang bayi ini menjadi tokoh besar yang mulia. Harusnya dari situ ditinjaunya, jangan suudzon. Jadi pertanyaannya, apakah mereka itu dari Krishna, Buddha, Mitra, Jesus Christ, Muhammad, dan siapapun yang mempunyai sejarah demikian, yaitu kelahiran dari perawan suci, itu apakah mereka satu pribadi? Reinkarnasi. Ya, pernah juga ada yang menyebutkan begitu. Yaitu sebuah kemungkinan yang masuk akal. Try this at home.